guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Simple sih yang IQ-nya tinggi kalau menurut gue masih percaya itu ya. Jadi kayak gue percaya bahwa kepintaran itu memang banyak jenisnya. Kayak misalnya ya kita bisa bilang ada orang pinter matematika tapi nggak pinter musik. Ada orang pinter musik tapi nggak pinter main gitar. Nggak pinter baca buku. Secara bahasa kurang. Ada orang yang jago main komputer tapi nggak bisa public speaking. Itu kan semua tipe-tipe kepintaran. Yang mana kalau di teori itu mungkin itu teorinya si Gartner kali ya, Theory of Multiple Intelligence, correct me if I'm wrong ya. Dan waktu itu akhirnya kan ada satu orang, si Cattell gitu ya, yang pertama tuh dia yang mencetuskan bahwa ada loh kepintaran tuh yang cukup satu angka aja. Jadi kayak kalau kita lihat ya, kalau dibilang orang pinter itu biasanya pinter dalam banyak hal ya benar juga. Ya anggap aja gini deh, lu prosesornya oke gitu kan. Lu punya komputer prosesornya oke ya. Komputer itu bakal jago di banyak tugas dong, ya banyak task. Gue merasa itu cukup relevan dengan kondisi manusia. Jadi kayak kalau kita pengen lihat orang pinter overall, lihat aja IQ-nya. Karena IQ kan ngukur semua tuh, dari spasial, dari matematikal, dari bahasa. Tapi apakah gue bisa bilang bahwa semua orang yang IQ-nya tinggi pasti pinter banget? Ya nggak juga gitu kan, karena ada aspek lain juga sih. Atau mungkin dia IQ-nya tinggi tapi ternyata skornya tinggi tuh karena dia average di semua gitu. Maksudnya average menengah ke atas lah di semua. Apakah itu bisa dibilang orang pintar? Ya bisa menurut gua. Tapi apakah itu jadi penting gitu buat hidup gitu? Ya mungkin nggak juga ya gitu. Jadi kayak di sini kita cuma ngomongin definisi pinter aja. Cuman apakah itu jadi penting gitu? Lu pinter dalam hidup? Kayaknya nggak juga sih ya. Jadi menurut gue sih definisi pinter belum tentu lu sukses. Meskipun orang pinter itu lebih mungkin ya untuk sukses daripada orang yang goblok gitu kan. Kalau orang goblok kan ya mungkin dia nggak bisa. Ya misalnya mau ngomong sesuatu aja susah gitu kan kalau orang yang bodoh atau goblok gitu. Kayak iya sih mau diajak basa-basi aja mungkin nggak nyambung gitu orang yang nggak pinter tuh gitu. Sementara kalau orang yang pinter ya harusnya dia bisa sih. Orang yang IQ-nya di atas 100 lah, harusnya dia bisa lah diajak basa-basi, diajak ngobrolin buku inilah gitu ya, ngobrol tentang buku ini, ngobrol tentang fenomena apa yang ada di berita gitu. Itu dia bisa gitu diajak ngobrol seperti itu. Tapi kalau orang bodoh, orang yang goblok, mungkin dia nggak akan ngerti gitu. Mungkin dia nggak akan bisa punya perspektif lebih jauh daripada besok gue makan apa ya gitu, atau judi ini siapa yang menangnya gitu ya, mungkin itu ya gitu kan. Jadi kayak kalau orang udah bodoh sih susah ya gitu untuk diperbaiki. Tapi gue rasa semua orang sih bisa berkembang ya, harusnya bisa diimprove IQ score itu karena aspeknya udah ada kok jelas ya, wawasan, matematika, bahasa, tinggal belajar aja. Ya sih, menurut gue orang pinter tuh orang yang IQ-nya tinggi. Jadi apakah IQ tinggi bisa di-achieve oleh semua orang? Bisa. Dan tinggal udah pinter kan, mau jadi sukses nggak? Nah sekarang kalau sukses didefinisikan di zaman sekarang ya sebagai ya orang yang happy, healthy, produktif lah, 3 itu ya. Dia sehat, dia bahagia, dan dia produktif. Udah sih itu sebenarnya. Tapi happy, healthy, produktif nggak cuma IQ ya guys, gitu. Ini juga kan banyak aspeknya. Lu nggak bisa pinter doang, tapi lu harus jaga makan ya. Lu harus punya relationship yang oke. Lu juga mungkin jangan ada di kantor yang toksik misalnya gitu. Itu aspek-aspek yang mungkin harusnya di luar dari kepintaran, dari IQ. Tapi kalau ditanya orang pintar apa yang IQ-nya tinggi jelas. Ini kita ngomongin komputer aja deh. Prosesor bagus, tapi dia ditaruh di bawah sinar matahari tiap hari. Panas dong, baterainya panas. Atau nggak pernah dicas laptopnya. Atau nggak pernah dibersihin. Ya sama kayak laptop lah menurut gua. Kalau lu merasa prosesor lu udah tinggi, ya tinggal lihat aja aspek apa yang lain yang masih rendah.
Lu tinggal benerin itu sih. Justru lu punya head start yang lebih bagus gitu. Kayak si Ryu Hasan kan dia kan. Dia kagak ngerti tuh. Kenapa ya orang saling membenci? Dia ngomong gitu di podcast Gita Wirawan. Kenapa ya orang saling benci tapi bisa kerjasama gitu. Jadi dia di kantor ngelihat orang yang ngegosipin satu sama lain tapi kerja bareng tuh aneh. Bisa dibilang ya mungkin dia punya kekurangan lah Dr. Ryu Hasan itu ya. Dan dia bisa menganalisis itu gitu. Mungkin empatinya rendah dan lain sebagainya tapi ternyata bisa kan. Jadi kayak ya bisa di develop lah gitu. Mungkin kalau ibaratkan laptop Ryu Hasan tuh mungkin Asus TUF kali. Terus i9 gitu misalnya, Intel i9. Tapi nggak dibersihin atau belum di-uninstall terus reinstall. Ya banyak virus-virusnya gitu kan. Ya tinggal dibenerin aja kan. Ya mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata guys. Itu aja ya.